Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Zuret. Pada video kali ini, Mr. akan sampaikan tentang alternatif SNMPTN di pilihan kedua. Kalian memilih pilihan kedua dan memiliki kans besar untuk masuk ke SNMPTN tahun 2021. Simak video Mr. terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Pada video kali ini, Mr. akan sampaikan tentang alternatif pilihan kedua SNMPTN. Mr. akan sampaikan tentang statistik untuk SNMPTN 2020 dan statistik SNMPTN untuk pilihan pertama dan pilihan kedua. Yang pertama terlebih dahulu, statistik untuk SNMPTN tahun 2020. Untuk statistik di SNMPTN tahun 2020, jumlah yang diterima adalah 17,18%. Sedangkan untuk yang tidak diterima adalah 82,82%. Itu statistik yang pertama. Statistik yang kedua adalah dari jumlah pilihan pertama dan pilihan kedua. Di sini Mr. ambil sampel yang lolos di SNMPTN tahun 2015. Yang saya ambil adalah 1931. Ternyata persentase siswa yang lolos di pilihan pertama adalah 95,75% dan siswa yang lolos di pilihan kedua adalah 4,25%. Pilihan pertama dengan jumlah 1849 dan pilihan kedua adalah 82. SNMPTN tahun 2021 ada yang baru. Apa saja yang baru? Yang baru yang pertama adalah bergabungnya Politeknik dengan program D4 atau Sarjana Terapan. Yang kedua adalah beberapa perguruan tinggi seperti UGM juga menawarkan program D4 Sarjana Terapan. Yang ketiga, sekolah yang menentukan siswa yang eligible untuk ikut SNMPTN tahun 2021. Kemudian yang keempat, apabila kalian diterima di SNMPTN baik tahun 2019, 2020, dan 2021, maka kalian tidak bisa atau diblok ikut di SBMPTN. Berikut ini Mr. akan membahas tentang poin pertama dulu, yaitu Politeknik dengan program D4 Sarjana Terapan. Mr. klik. Bergabungnya Politeknik ini memberikan peluang yang besar bagi siswa, khususnya SMK, untuk bisa lolos di SNMPTN tahun 2021. Karena apa? Karena LTMPT pernah menyampaikan akan memberikan indeks khusus untuk SMK yang mengambil Politeknik. Kemudian yang kedua, ini juga sebagai alternatif pilihan kedua yang terbaik untuk kalian para pejuang SNMPTN tahun 2021. Kita klik kembali. Yang kedua, beberapa perguruan tinggi seperti UGM menawarkan program D4. Kita klik yang kedua. Program D4 atau Sarjana Terapan di UGM, info terbaru telah membuka untuk tahun 2021 di 3 jalur. Pertama adalah jalur SNMPTN, kedua jalur SBMPTN, yang ketiga adalah jalur UM-UGM atau jalur mandiri. Padahal di tahun sebelumnya hanya dibuka di satu jalur saja, yaitu di jalur mandiri atau UM-UGM. Di sini Mr. akan sampaikan tentang Sarjana Terapan di UGM. Ada Departemen Sarjana Terapan, kemudian yang kedua daya tampung, ketiga adalah korelasi dari D4 dengan S1. Kita klik dulu. Yang pertama adalah tentang departemen yang ada di Sarjana Terapan UGM. Untuk Departemen D4 UGM, Sarjana Terapan di UGM, untuk yang Sentek ada 6 departemen. Departemen yang pertama adalah Teknologi Kebumian. Untuk Teknologi Kebumian ada 2 prodi. Pertama adalah Prodi Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar. Yang kedua adalah Sistem Informasi Geografi. Untuk Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar, syaratnya untuk IPA dan SMK yang sejurusan. Untuk Sistem Informasi Geografi, ini syaratnya adalah untuk jurusan IPA, IPS, dan SMK yang sejurusan. Departemen yang kedua adalah Teknologi Hayati dan Veteriner. Ada 3 prodi.
Pertama adalah pengelolaan hutan, yang kedua adalah teknologi veteriner, yang ketiga pengembangan produk agroindustri. Syaratnya juga untuk SMA yang jurusan IPA dan SMK sesuai dengan jurusannya. Departemen yang ketiga adalah teknik mesin. Di sini juga ada dua prodi. Prodi yang pertama ada tentang teknologi rekayasa mesin. Yang kedua adalah prodi teknik pengelolaan dan perawatan alat berat. Syaratnya adalah untuk jurusan IPA dan SMK yang sejurusan. Departemen yang keempat adalah teknik sipil. Untuk teknik sipil ada dua prodi. Pertama adalah teknik pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sipil. Yang kedua adalah teknologi rekayasa pelaksanaan bangunan sipil. Syaratnya adalah untuk jurusan IPA dan jurusan SMK yang sejurusan. Yang kelima adalah teknik. Departemen yang kelima adalah teknik elektro dan informatika. Ada 4 prodi. Pertama adalah teknologi rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, teknologi rekayasa elektro. Yang ketiga, teknologi rekayasa instrumentasi dan kontrol. Yang keempat, teknologi rekayasa internet. Syaratnya adalah untuk jurusan IPA dan SMK yang sejurusan. Departemen yang keenam adalah layanan dan informasi kesehatan. Di sini hanya ada satu prodi, yaitu manajemen informasi kesehatan. Syaratnya juga cuman untuk IPA maupun untuk SMK yang sejurusan. Berikutnya adalah Departemen D4 UGM untuk Soshum. Ada 2 departemen. Pertama adalah Departemen Ekonomi dan Bisnis. Ada 4 prodi. Yang pertama adalah manajemen dan penilaian properti, yang kedua perbankan, yang ketiga akuntansi sektor publik, yang keempat pembangunan ekonomi kewilayahan. Syaratnya adalah untuk IPA, IPS, dan SMK yang sejurusan. Departemen yang kedua adalah bahasa, seni, dan manajemen budaya. Di sini ada 3 prodi. Prodi yang pertama adalah pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Ini semuanya bisa ikut IPA, IPS, bahasa, SMK maupun MA keagamaan. Prodi yang kedua adalah bahasa Inggris. Ini IPA, IPS, bahasa, dan SMK yang sejurusan. Bisnis dan perjalanan wisata juga IPA, IPS, bahasa, dan SMK yang sejurusan. Berikutnya adalah daya tampung untuk D4 UGM. Daya tampung D4 UGM yang paling atas adalah di sini adalah Soshum. Yang paling bawah yang warnanya biru adalah yang Saintek. Kita ambil contoh untuk Departemen Ekonomi dan Bisnis, Manajemen dan Penilaian Properti, daya tampungnya adalah 60, sedangkan perbankan 60, akuntansi sektor publik 60, pembangunan ekonomi kewilayahan 90. Kemudian kita contoh untuk yang Saintek, Departemen Layanan dan Informasi Kesehatan, yaitu adalah Manajemen Informasi Kesehatan. Daya tampungnya hanya 30. Kita kembali ke yang awal. Kita akan membicarakan tentang korelasi dari S1 dan D4. Peluang dan korelasi dengan S1 UGM. Kita klik di sini. Korelasi D4 dengan S1. Yang pertama adalah manajemen dan penilaian properti, itu hampir sama seperti sarjana manajemen. Perbankan untuk sarjana terapan itu hampir sama seperti sarjana di ilmu ekonomi. Akuntansi sektor publik itu juga hampir sama seperti akuntansi. Untuk yang misalkan untuk yang Saintek, manajemen informasi kesehatan itu hampir sama seperti pendidikan dokter di sarjana. Kemudian untuk teknologi rekayasa perangkat lunak itu hampir sama seperti teknik informatika di S1. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sarjana terapan dapat menjadi alternatif pilihan kedua yang sangat baik dan memiliki peluang
diterima lebih besar daripada prodi di program sarjana. Kesimpulan untuk alternatif pilihan kedua. Tips yang pertama adalah gunakan pilihan 1 PTN dengan 2 prodi. Pilihan ini lebih berpeluang masuk dibandingkan kalian memilih 2 PTN 1 prodi atau 2 PTN 2 prodi. Alternatif pilihan kedua di sini Mister bagi ada 4. Pertama, pilihan kedua, kalian bisa masuk di Sarjana Terapan Politeknik. Yang kedua, di Sarjana Terapan di Universitas. Yang ketiga, memilih prodi dengan keketatan paling kecil di universitas pilihan pertama kalian. Yang keempat, pilih prodi dengan nilai aman yang paling kecil. Mister akan sampaikan contoh untuk prodi dengan keketatan yang paling kecil. Kita klik di sini. Nilai keketatan di sini Mister ambil sampel di SNMPTN UI. Kita lihat di situ. Yang paling kecil di sini ada sastra daerah untuk sastra Jawa, sastra Rusia, fisika, geografi, dan ilmu filsafat. Itu contoh untuk nilai keketatan yang kecil. Kita klik kembali. Adapun untuk prodi dengan nilai aman yang kecil juga kita bisa lihat. Kita klik. Ini contoh untuk Institut Teknologi Bandung. Bagaimana nilai aman yang paling kecil adalah di SITH, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, dengan nilai aman 87. Adapun untuk yang Soshum adalah 85. The next video, Mister akan sampaikan tentang SNMPTN dan SBMPTN. Simak video Mister terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Terima kasih.